Kalimantan Tengah. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan kasar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan pengertian sholat jamak dan kasar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan dikasar. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat orang yang dibolehkan menjamak atau mengkasar sholat. Yang keempat, menyebutkan dalil nakli tentang sholat jamak ya. Apa arti sholat jamak? Jamak itu artinya menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu pelaksanaannya ya. Di sini ya, syarat atau sholat jamak boleh dilakukan ya, atau syarat tadi, syarat sholat jamak orang-orang kan jauh atau disebut di sini musafir. Nah, perjalanan jauh yang dimaksud jarak tempuh, ada pendapat para ulama mengatakan 80 kilo. Yang kedua, perjalanan yang dilakukannya itu bertujuan baik ya. Bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Adaan, bukan koda, bukan sholat kada. Adaan itu apa ya Bu? Pasti kalian bertanya. Adaan itu dilakukan tunai saat itu. Kayak kita niat usalli sholat biasa, ya. Misalnya usalli sholat biasa. Sholli fardhu zuhuri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi. Saya lakukan tunai, dalam arti tunai. Adaan itu artinya tunai. Bukan mengkada, bukan membayarnya ketika takbiratul ihram. Nah, itu syarat sholat jamak dan sholat kasar tadi ya. Ibu ulangi, yang pertama dalam perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan baik ya, bukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yang kedua perjalanan yang bertujuan baik tadi. Yang pertama perjalanan jarak tempuh. Yang ketiga sakit atau kesulitan. Yang keempat sholat dilakukan dalam keadaan tunai. Kemudian berniat ketika takbiratul ihram atau ketika pelaksanaan itu berjalan takbiratul ihram, kita niat sholat jamak atau sholat kasar. Ya, ini ada perintah ya, dalil nakli tentang sholat jamak dan sholat kasar yang berbunyi ya. Quran surah Nisa nih ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru min sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Ya, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, dalam ayat tersebut dibolehkan kita menjamak dan mengkasar sholat apabila kita bepergian jauh ya. Kemudian bepergiannya itu contoh kita misalnya menuntut ilmu, bepergian niatnya baik itu tadi, berdagang ya, silaturahim antara keluarga, misalnya dari Sampit mau ke Banjarmasin, boleh kita berangkatnya misalkan di sini jam 12 siang ya, boleh kita jamak dulu sholat
zuhur dan asar, ya. Lakukan pada waktu zuhur. Nanti itu dinamakan jamak takdim, ya. Nanti ada penjelasan. Silakan lanjut. Nah, di sini tadi Ibu lanjutkan ada 2 sholat jamak, ya. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak ta'khir. Jamak takdim, sholat fardu dikerjakan pada waktu awal atau waktu pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar. Pelaksanaannya dilaksanakan waktu zuhur. Kemudian lagi sholat maghrib dan isya. Pelaksanaannya dilaksanakan waktu maghrib. Nah, itu namanya sholat jamak takdim, ya. Ya, syaratnya, ya. Harus kamu pahami dulu bagaimana ya cara kita melakukan sholat jamak takdim ini. Yang pertama, kita mendoakan ma'al asri jamak takdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baru kita takbir. Ya, baru baca doa kita, dilanjutkan doa Al-Fatihah, baca ayat pendek, ruku, ya, dan sebagainya. Tumanina sesuai dengan syarat sholat, ya. Kemudian lagi selesai sholat itu tidak boleh kita iringi dengan wirid. Zikir dulu baru sholat asar, tidak dibenarkan. Langsung lagi kita bangun, lakukan sholat yang kedua, yakni sholat asar. Niat lagi asar, sholli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'ah ma'al zuhuri, ya. Jamak takdim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir, ya. Nah, itu cara pelaksanaannya. Baru selesai sholat asar, silakan diri. Silakan berdoa, ya. Paham penjelasan Ibu? Kemudian berturut-turut antara sholat pertama dan yang kedua. Sudah dijelaskan tadi, tidak dibenarkan diselingi dengan wirid atau zikir. Jamak takhir artinya 2 sholat fardu dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir atau waktu akhir atau waktu kedua, ya. Misalkan sholat zuhur dan asar, pelaksanaannya di waktu asar, ya. Sholat maghrib dan isya. Yang tidak bisa dijamak adalah subuh. Subuh itu berdiri sendiri, tidak bisa dijamak sholatnya, ya. Tidak bisa dijamak, tidak bisa dikasar, ya. Kita lanjutkan lagi. Sholat kasar, sholat yang diringkas. Sholat apa yang diringkas? Sholat yang jumlahnya 4 rakaat, ya. Yang 3 rakaat boleh kan diringkas? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada kelipatannya, ya. Ringkas adalah sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang bisa diringkas? Zuhur, asar, isya. Yang tidak bisa diringkas atau dikasar sholat apa? Subuh dan maghrib. Dan semua, ya, sudah paham. Ya, kalian mendengarkan penjelasan Ibu itu tadi, ada permasalahankah? Ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Silakan. Apakah sholat jamak dan kasar bisa dilaksanakan ketika seseorang sibuk dengan pekerjaannya atau aktivitasnya? Yuk, silakan kelompok lain menanggapi pertanyaannya. Ketika seseorang itu, ini ada suatu masalah, ya, melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, sibuk pekerjaan, misalnya petani atau seorang, ya, dokter, ya, atau seorang guru sibuk di sekolah atau seorang kantor, apakah dibolehkan mengkasar atau menjamak sholat? Silakan kelompok lain menanggapi. Ya, kelompok 3, ya, ini kelompok 2 pertanyaannya. Pertanyaan
yang dijawabnya? 5. Iya. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Iya. Ada kelompok lain menanggapi? Ini ada ya? Ada? Iya. Berarti apa yang dijawab oleh temanmu tadi? Jawabannya tidak boleh mengkasar sholat selagi aktivitas itu berjalan ya, tidak ada berhentinya walaupun capek. Ya, azan asar sudah tiba, tinggalkan dulu pekerjaan, kembali mengingat Allah dengan melaksanakan sholat. Paham? Paham. Ya, karena tidak memenuhi syarat tadi yang dibolehkan. Kalau kita melaksanakan kesibukan aktivitas yang kita laksanakan, ya. Nah, kira-kira jawabannya tidak dibenarkan. Kemudian ada pertanyaan lain? Ya. Silakan kelompok ini, apa yang ditanyakan? Kelompok 1, ya. Ayo, silakan. Ada? Ada pertanyaannya? Jelas penjelasannya? Ya, semoga bermanfaat ya. Silakan kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini ya, apa saja yang kita bahas. Dan silakan peserta didik untuk menyimpulkan sebelum gurunya menyimpulkan. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dapat menyimpulkan dari pembelajaran ini bahwa sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, dan sholat kasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat apabila dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan kejahatan dan bukan maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada. Yang kelima, berniat menjamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain menambah? Yang tadi sudah benar ya. Tinggal ibu mengajukan pertanyaan, kalian menjawabnya. Sekarang acukan tangannya yang bisa ya. Apa arti sholat jamaah? Sholat jamaah artinya satu sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamaah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu saja. Sholat jamaah boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang sama. Arti sholat kasar anak-anak? Ya, silakan. Kelompok 1. Sholat kasar adalah sholat fardu yang diiringi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh dikasari adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang begini. Nah, di sini tadi sudah dijawab oleh teman kalian. Kemudian syarat-syarat orang yang dibolehkan melaksanakan sholat jamak dan kasar sebutkan. Melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan jamak, sholat adaan, tunai, bukan sholat qada. 5. Berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Ya, alhamdulillah kelihatannya kalian mampu menjawab pertanyaan ibu. Semua saya beri nilai 100. Baik anak-anak ya, apakah semoga bermanfaat ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan suatu praktek atau mendemonstrasikan tata cara sholat jamak dan kasar. Tujuan kita sambil belajar.